Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassobihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, hari ini saya akan membahas tentang 10 keutamaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah bulan suci. Bulan suci sudah tiba. Jadi saatnya kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena amal yang kita lakukan di bulan Ramadan akan berlipat-lipat pahalanya. Ada beberapa keutamaan yang hanya ada pada bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, ibadah di bulan Ramadan harus lebih ditingkatkan lagi. Keutamaan bulan Ramadan itu begitu banyak. Jika kita bertemu dengan Ramadan, betapa beruntungnya kita. Karena di bulan itu segala amalan akan dilipat gandakan ganjarannya. Menurut beberapa keterangan, ada banyak keutamaan bulan Ramadan. Keutamaan tersebut sudah dijelaskan dalam beberapa hadis. Jadi begitu. Ramadan yang merupakan bulan penuh keberkahan ini tentunya menjadi salah satu bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Apalagi terdapat banyak sekali keutamaannya. Saya tidak akan menyebutkan banyaknya seberapa, tapi saya akan membahas tentang 10 keutamaan bulan Ramadan berdasarkan hadis-hadis sahih seperti dikutip dalam laman bersama beberapa dakwah. 10 keutamaan itu, yang pertama adalah bulan yang penuh berkah, penuh barokah. Ini keutamaan Ramadan yang pertama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensabdakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan barokah. Yang artinya telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Bertambahnya kebaikan di bulan Ramadan. Banyak kebaikan yang bertambah banyak, kebaikan yang meningkat. Kita lihat Ramadan memang penuh dengan keberkahan, meningkatkan omset para pedagang dan pengusaha, serta THR bagi karyawan, dan mungkin adalah bagian dari keberkahan bulan Ramadan. Sedangkan untuk meningkatnya ibadah puasa Ramadan, ada sholat tarawih, banyak-banyakin tilawah dan sedekah. Itu merupakan keberkahan Ramadan yang lebih besar lagi, karena akan dilipat gandakan. Maka kita harus banyak sholat sunnah, sholat wajib tidak boleh ditinggalkan. Kita harus banyak bersedekah, karena harus diingat bahwa bulan ini akan dilipat gandakan ganjaran kita. Itu. Terus yang kedua, diwajibkan puasa. Kenapa? Karena salah satu keutamaan Ramadan, di bulan umat Islam diwajibkan untuk berpuasa. Sehingga Ramadan juga disebut sebagai Sahrus Siam.
Puasa menjadikan Ramadan istimewa karena ia adalah rukun Islam yang tidak ada di bulan-bulan lainnya. Dalam hadis berbunyi, telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Diwajibkan kepada kalian untuk beribadah, yaitu puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Itu Quran surat Al-Baqarah 183. Kemudian di dalam Quran surat Al-Baqarah 185, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasannya mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kalian hadir di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa. Quran surat Al-Baqarah 185. Jadi dua keutamaan di bulan Ramadan sudah saya sebutkan tadi. Sekarang yang ketiga, pada bulan Ramadan pintu-pintu surga akan dibuka. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjutan dari hadis yang di atas tadi, telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Diwajibkan kepada kalian ibadah puasa. Dengan bulan puasa ini dibukakan pintu-pintu surga. Sekarang yang keempat, pintu neraka akan ditutup. Di samping pintu-pintu surga dibuka pada bulan Ramadan, pintu-pintu neraka ditutup. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjutan lagi dari hadis yang tadi, yaitu telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Diwajibkan kepada kalian ibadah puasa. Dibukakan pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Itu 1 sampai dengan 4. Yang kelima, setan akan dibelenggu. Di antara keutamaan Ramadan, setan-setan dibelenggu pada bulan ini sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Jadi diwajibkan kepada kalian ibadah puasa. Dibukakan pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, serta setan-setan dibelenggu. Itu. Ya. Jadi pada bulan Ramadan itu semua diwajibkan untuk berpuasa. Karena dibukakan pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan serta setan-setan itu akan dibelenggu. Itu. Sekarang yang keenam, Lailatul Qadar. Keutamaan Lailatul Qadar pada bulan Ramadan ini yang tidak kalah luar biasa ibadah Lailatul Qadar, yaitu malam yang nilainya lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Itu. Ya, malam Lailatul Qadar. Jadi malam ini adalah nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadar hanya ada di salah satu malam bulan Ramadan.
tidak dijumpai pada bulan-bulan lainnya, ya. Maka kita jangan sampai meninggalkan puasa, kita jangan sampai meninggalkan sedekah, meninggalkan sholat-sholat sunnah, ya. Meninggalkan sholat-sholat malam. Telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Diwajibkan kepada kalian ibadah puasa, dibukakan pintu-pintu surga, dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Serta setan-setan akan dibelenggu. Di dalamnya terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan, berarti ia telah benar-benar terhalang atau terjauhkan dari kebaikan. Nah, dengan adanya Lailatul Qadar ini, umat Nabi Muhammad bisa mengejar ketertinggalan waktu beramal dari umat-umat sebelumnya. Seperti diketahui, umat terdahulu usianya relatif lebih panjang, bisa ratusan hingga 1000 tahun. Nah, dengan mendapatkannya Lailatul Qadar, amal mereka bisa terkejar, karena satu kali Lailatul Qadar setara dengan 83 tahun. Coba bayangkan, satu kali Lailatul Qadar setara dengan 83 tahun. Nah, kalau 10 kali mendapatkan Lailatul Qadar, berarti bisa menjadi 833 tahun. Panjang sekali, banyak sekali amal umat terdahulu. Kalau sekarang, ya, seperti Nabi Muhammad 62 tahun. Seperti itu. Maka kalau bisa, ya, dan harus bisa, jangan sampai ditinggalkan malam Lailatul Qadar tersebut. Sekarang yang ketujuh, yaitu bulan penghapus dosa. Ya. Ibadah dan amal-amal soleh yang dilakukan di bulan Ramadan merupakan penghapus dosa dari Ramadan sebelumnya. Sehingga Ramadan saat ini, salah satu keutamaan Ramadan sebagaimana sabda Rasulullah, sholat 5 waktu jangan ditinggalkan antara subuh dengan duhur, duhur dengan asar, asar dengan maghrib, maghrib dengan isya. Jangan sampai ditinggalkan. Antara sholat Jumat ke Jumat berikutnya. Antara bulan Ramadan ke Ramadan berikutnya. Penghapus dosa di antara semuanya jika dijauhi dosa-dosa besar. Itu. Jadi penghapus dosa. Maka jangan sampai kita tinggalkan. Sangat sayang kalau kita tinggalkan. Terus yang ke-8 adalah penghapus dosa yang telah lalu. Jadi gitu. Bukan hanya penghapus dosa antara Ramadan 1 ke Ramadan berikutnya. Bahkan salah satu keutamaan Ramadan adalah penghapus dosa yang telah lalu. Ini diperoleh jika melakukan puasa Ramadan dengan dilandasi iman dan takwa, dan mengharap perhitungan pahala dari Allah semata. Itu bisa menghapus dosa yang telah lalu. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap perhitungan ataupun pahala, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Gitu. Jadi itu tadi 8 sudah saya sebutkan, 8 keutamaan bulan Ramadan. Sekarang yang ke-9, ya. Waktu dikabulkannya doa. Kalau kita meninggalkan salah satu, kalau saya secara pribadi
sangat rugi. Ya, berbeda dengan bulan lainnya soalnya. Pada bulan Ramadan banyak waktu yang mustajab untuk berdoa. Di antaranya adalah waktu menjelang berbuka, bahkan sepanjang waktu puasa mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Ya, terbit fajar sampai terbenamnya matahari adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Berdoa di waktu puasa Ramadan lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 orang yang doanya tidak tertolak adalah: 1, orang yang berpuasa sampai berbuka, pemimpin yang adil, ya, dan doa orang yang didolimi. Jadi itu 1, orang yang berpuasa sampai berbuka. Yang kedua adalah pemimpin yang adil. Dan yang ketiganya adalah doa orang yang terdolimin itu. Ya. Sekarang yang ke-10, pembebasan dari neraka. Ya. Jadi salah satunya keutamaan Ramadan itu adalah pembebasan dari neraka. Keutamaannya, setiap harinya Allah membebaskan hambanya dari neraka. Mereka yang hampir saja masuk neraka, dengan adanya kemurahan Allah di bulan Ramadan, mereka diampuni oleh Allah dan dibebaskan dari neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Dan setiap Muslim apabila dia memanjatkan doa, maka pasti dikabulkan. Ini menurut hadis yang sahih. Jadi itu, saya ulangi lagi. Jadi ada 10 keutamaan bulan Ramadan, ya. 10 keutamaan bulan Ramadan, yaitu yang pertama, saya ulangi lagi ya biar kita sama-sama tahu. Yang pertama adalah bulan yang penuh dengan barokah, ya. Jangan sampai ditinggalkan ini. Terus yang kedua, diwajibkannya untuk berpuasa. Diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian yang ketiga, dibuka pintu surga. Dibukakan pintu surga. Sangat sayang untuk kita tinggalkan itu. Yang keempat, pintu neraka akan ditutup. Gitu. Yang keempat itu pintu neraka ditutup. Terus yang kelima, setan akan dibelenggu. Ya. Setan akan dibelenggu. Tidak boleh keluar. Kemudian yang keenam, yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, itu jangan sampai ditinggalkan, karena dalam bulan Ramadan itu hanya ada sekali dan tidak ada di bulan-bulan yang lain. Jangan sampai ditinggalkan. Ya, kita akan sangat rugi. Karena ini sama juga seperti 83 tahun, ya. Pasti kita kepengen sekali itu. Jangan sampai kita tinggalkan. 1 kali sama dengan 83 tahun. 1 kali. Kalau kita di umur yang sekarang, misalnya kita umur 50, nanti kita meninggal di 62 atau 70 atau berapa, tinggal dikalikan 83. Maka jangan sampai ketinggalan. Sekalipun jangan sampai ketinggalan. Sangat sayang.
Yang ketujuh yaitu penghapus dosa. Semua dosa-dosa yang telah kita lakukan akan dihapus oleh Allah saat bulan Ramadan, ya. Jangan ditinggalkan, makanya itu ya, kita rugi sekali. Yang kedelapan adalah penghapus dosa yang telah lalu. Penghapus dosa yang telah lalu. Ya. Antara Ramadan 1 ya, ke Ramadan berikutnya. Itu. Antara sholat wajib ke sholat wajib berikutnya. Sholat Jumat ke Jumat berikutnya. Gitu. Ya. Yang kesembilan, waktu dikabulkannya doa. Ya. Doanya sangat mustajab. Berdoa apa saja kepada Allah, Allah pasti akan mengabulkan. Ya, karena bulan Ramadan ini adalah waktunya dikabulkannya doa yang benar-benar mustajab apabila kita berdoa. Ya. Yang ke-10 adalah pembebasan dari api neraka. Ya. Semua tidak ingin masuk neraka, maka jangan disia-siakan, jangan sampai dilupakan amal ibadah kita, ya, semuanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dilipat gandakan. Itu. Nah, itulah yang bisa saya bahas untuk hari ini tentang 10 keutamaan Ramadan yang luar biasa, dan semestinya kita syukuri sebab umat sebelumnya Nabi Muhammad tidak mendapatkan keutamaan ini. Dan semoga keutamaan ini memacu kita untuk lebih giat beribadah dan melakukan amal soleh di bulan Ramadan ini. Ya. Itu. Harus ingat 10 keutamaan yang sudah saya sebutkan tadi. Semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan penutup doa, yaitu doa sapu jagat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin 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 ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali hari kedua.